Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Dan tidak lupa juga buat semua teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar terus teman-teman ya, sampai nanti kita lebaran. Oke. Kita langsung saja teman-teman ya. Saya mau bahas Cardano ya kali ini. Dan buat teman-teman semuanya tetap do your own research, gunakan uang sebijak mungkin ya. Kalau bisa tetap uang dingin teman-teman. Kita langsung saja seperti biasa ya. Bitcoin masih bertahan di 28.000 teman-teman ya. Kapan nih kita lihat 30.000 untuk Bitcoin ya. Untuk di sini teman-teman ya, untuk kapitalisasi pasar teman-teman ya agak naik ya untuk Bitcoin ya. Iya, karena dia naik sekitar 1,26% ya. Dan untuk kali ini saya mau bahas Cardano teman-teman ya. Di sini dia posisi ketujuh ya, masih bertengger di sekitar sini teman-teman ya. Dan untuk harga 0387 kita agak cek sedikit ya, karena untuk di sesi kali ini ya untuk Cardano ini banyak yang main jangka panjang ya, karena ada beberapa upgrade juga di Cardano ya. Nanti kita akan jelaskan. Sebelumnya kita bahas ini dulu nih. Oke, untuk di Cardano ya, bentar teman-teman ya. Saya mau lihat untuk di ini, nggak usah dibahas lah untuk bursanya ya. Semua sudah tahu. Kita langsung ke sini ya. Oke, harga Cardano teman-teman tepat berada di sini ya. Di 0388 dengan volume 198 juta dolar ya per 24 jam ini. Kita cek dulu ya per all-nya ya, atau ya selama di market ya, bisa dibilang begitu. Selama di market dia pernah berada di 3 dolar ya, pernah berada di 3 dolar lebih ya di sini tepatnya, bentar ya. 3,02 dolar dia pernah berada di sini teman-teman. Dan kita harus tahu ya kenapa orang jangka panjang ya. Dan saya rasa teman-teman sudah tahu ya Charles Hoskinson di dalamnya, smart people lah ya, atau smart man lah ya, bisa dibilang gitu. Kita bahas di berita pertama karena ada dua artikel di sini teman-teman ya. Lebih dari separuh ya, lebih dari setengah berarti holder Cardano atau pemegang Cardano menjadi jangka panjang ya. Ada apa nih? Kalau saya tetap jangka panjang sih, nggak tahu kalian. Oke, mayoritas pemegang Cardano menjadi lebih loyal terhadap aset ya. Di sini loyal berarti nggak dijual-jual nih ya, mereka lebih menahan. Komposisi pemegang Cardano ya telah mengalami perubahan signifikan ya, dengan mayoritas investor memegang asetnya selama lebih dari setahun ya. Pergeseran menuju holding jangka panjang ini menunjukkan peningkatan kepercayaan pada proyek dan potensi pertumbuhannya di masa depan. Betul sekali. Nah, dan di sini tren seperti itu dapat berdampak positif pada kinerja pasar Cardano karena ini menunjukkan komitmen investor terhadap ekosistem ya. Dan di sini hold jangka panjang ya dapat bermanfaat untuk cryptocurrency seperti Cardano karena memberikan stabilitas pasar dan mengurangi atau fluktuasi harga yang disebabkan oleh perdagangan jangka pendek. Dengan lebih banyak investor yang memegang token Cardano, mereka untuk waktu yang lama pasokan yang beredar berkurang secara efektif ya. Itu kenapa saya selalu katakan ya. Jadi peredaran itu beredar bukan hanya karena dibakar ya. Orang yang hold, yang staking, yang beli ya, itu mengurangi supply yang beredar. Cuman bedanya dengan burn ya, dihilangkan selamanya gitu loh. Kalau yang beli dan ngehold kan enggak, tetap ada, tapi tetap berpengaruh ya, karena supply yang beredar tuh berkurang teman-teman. Nah di sini keseimbangan penawaran permintaan ya yang menguntungkan, dan berpotensi menghasilkan nilai token yang lebih tinggi tentunya seperti itu, dan diagramnya sudah ada di sini teman-teman ya. Kalian bisa cek langsung lah. Oke, selain itu holding jangka panjang juga dapat dilihat sebagai mosi percaya pada pengembangan proyek dan potensi masa depannya ya. Karena Cardano terus meluncurkan pembaruan dan memperluas ekosistemnya. Ini di poin pertama sangat-sangat kita dapat intinya teman-teman ya. Jadi orang semakin percaya dengan Cardano ya. Itu kenapa lebih dari 50% holdernya ya memutuskan untuk jangka panjang ya, kasarnya seperti itu. Poinnya seperti itu, sorry. Saat ini kinerja Cardano mencerminkan tren ini ya, dengan perdagangan Cardano ya di 0,38 dan terus bergerak dalam saluran harga naik. Pergerakan ke atas token dalam saluran ini menunjukkan sentimen pasar yang positif teman-teman, terhadap Cardano ya, dan pengembangan yang sedang berlangsung. Tindakan harga ini ditambah dengan bertambahnya jumlah pemegang saham jangka panjang atau yang bertambahnya holder jangka panjang dapat berkontribusi pada kenaikan lebih lanjut di masa mendatang. Dan bukan cuma itu ya teman-teman ya, bukan hanya itu.
Di sini terkait juga dengan Cardano Aurobos ya, Auroboros Leos apa Leos ya, Leos upgrade mendatang. Jadi akan ada upgrade Auroboros Leos ini ya. Membuat transaksi 10 kali lebih cepat. Jadi mereka upgrade ya. Mereka upgrade itu kenapa saya bilang saya yakin di Cardano karena Charles Hoskinson. Kenapa Charles Hoskinson? Karena dia pernah menangani Ethereum ya, dia sama Vitalik satu tim dulu dan kita tahu Ethereum pertama naik teman-teman ya karena dia chain yang bisa dibilang ya apa ya transaksinya paling cepat di waktu itu waktu muncul ya. Sekarang sudah banyak yang cepat sih, tapi ya Ethereum sudah selalu di hati, makanya yang cepat pun belum tentu bisa bersaing, kira-kira begitu teman-teman ya. Dan ini Cardano mulai mengupgrade seperti hampir menyerupai di Ethereum ya. Itu kenapa saya bilang ini Cardano ini bisa seperti Ethereum teman-teman, makanya saya jangka panjang. Nggak taunya yang lain juga ya, nggak taunya lebih dari setengah holder memang jangka panjang untuk Cardano. Jadi buat kalian semuanya nggak usah banyak-banyak, 10 kayak 20 Cardano ya, jangka panjang, kalau bisa panjang sekali teman-teman ya. Oke, di sini peneliti Web3 ya, Vanessa Harris, dia menjelaskan bagaimana pembaruan Ouroboros Leos ya yang akan datang, yang dapat mempertimbangkan kembali semua logika transaksi di Cardano ya. Intinya untuk Cardano sendiri sih, tapi bagus. Ada 2 poin di sini upgrade ini ya. Ini akan meningkatkan kecepatan transaksi 10 kali lipat ya, begini caranya. Dan di poin kedua, apa itu Ouroboros Cardano? Kita juga patut belajar ya apa itu Ouroboros Cardano. Tapi intinya gini ya, upgrade Ouroboros ini dalam utas terbarunya Harus membandingkan upgrade Ouroboros ini dengan karya operator wahana Disney teman-teman ya. Ini diatur untuk memajukan efisiensi ya sumber daya dari pengguna node-nya ya. Dia sudah posting, kalian bisa baca dan translate langsung teman-teman ya, biar nggak terdetek hoax ya. Dia membandingkan Cardano dengan peningkatan ini ke Taman Disney ya. Operator menyiapkan semua orang sehingga saat giliran mereka tiba, pengunjung bisa langsung naik wahana ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk perbandingannya ya, atau dia filosofinya lah ya. Dengan pendekatan ini ya, tidak mungkin sumber daya taman ya tetap diam terlepas dari jumlah pengunjung dalam jangka panjang. Jadi semakin banyak orang ya, nggak mungkin nggak di-upgrade ya, kira-kira begitu. Menurut kalian setuju nggak dengan statement ini ya dari si tim Cardano ini ya? Kalau saya setuju banget teman-teman ya, karena mulai full orang yang masuk dan mulai full orang yang hold ya, otomatis mereka harus mempercepat dan itu bagus ya. Semoga ke Ethereum lah ya harganya, amin ya. Nah, kita bahas sedikit ya apa itu Ouroboros Cardano ya, dan apa yang membuatnya spesial. Oke, para pengikut peneliti sebagian besar setuju dengan analisis Harris ya. Seperti yang diliput oleh You Today, Ouroboros adalah salah satu pembaruan ya atau upgrade ya yang paling dinantikan untuk seluruh komunitas Cardano ya. Dan di sini sejak kuartal 2 dan kuartal 3 di 2022 ini telah dibahas oleh pengembang ya dan peminat Cardano. Ini akan mendorong hambatan skalabilitas ya dan kecepatan transaksi tidak hanya untuk Cardano ya, tetapi juga untuk keseluruhan ekosistem blockchain UTXO ya atau UTXO ya. Ouroboros sendiri adalah subclass ya dari protokol konsensus Proof of Stake ya, yang digunakan oleh blockchain Cardano ya dan Polkadot untuk sinkronasi antara node ya dan menambahkan blok baru. Oke, saya jelasin dikit sini teman-teman ya. Jadi fungsinya Ouroboros ini teman-teman ya, dia akan mempercepat ya. Di sini mempercepat POS-nya atau Proof of Stake ya. Jadi mungkin orang yang nanti nggak ada T+1 mungkin. Kira-kira seperti itu. Kalau kita stake kan biasanya ada T+1 ya. Kalau mungkin setelah ada ini nggak ada T+1 langsung dieksekusi, kira-kira seperti itu ya. Dan untuk kinerjanya bersama DOT teman-teman atau Polkadot ini akan mungkin lebih lancar karena kita berbicara yang di-upgrade di sini adalah kecepatan ya, kira-kira seperti itu. Intinya masuk akal sih ya, semakin rame harusnya cepat sih jaringan ya. Dan semoga saja kekar ke Ethereum harganya teman-teman ya. Tapi sekali lagi ke harga Ethereum tuh nggak mudah ya. Mudah sih mudah, tergantung dari mana kita bicara ya. Kalau orang beli semua jadi mudah. Kalau orang nggak beli ya nggak jadi mudah. Tapi mereka sadar, makanya mereka upgrade project-projectnya biar tambah perfect ya. Intinya kalau bisa panjang sekali sih. Kalau kalian cuma beli 10 Cardano, 20 Cardano
ya kalau bisa ya lama gitu loh, di atas 5 tahun sih. Untuk seharga Ethereum ya, karena Ethereum tuh ke harga yang saat ini tuh lama loh ya, dari 2014-an lah ya, awal pertengahan 2013 sampai sekarang lah ya, bisa dibilang seperti itu. Dari awal rencana pembuatannya ya dan lain-lain untuk Ethereum ya. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.